Oke, baik. Untuk materi tentang mikrobiologi, sekarang kita masuk tentang pembuatan media padat dan media cair. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan media itu apa aja ya. Nah, jadi media merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara ya atau nutrien yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Jadi mikroba nggak bisa asal tumbuh kalau medianya tidak pas. Seperti itu ya. Kemudian media ini bermacam-macam ya. Dapat digunakan untuk isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Ini contohnya ya, contoh media. Ini yang media padat ya, media padat yang nutrien agar ya, Na, kemudian ini yang agar darah contohnya. Ya, ini sama-sama media padat. Nah, kemudian mikroorganisme ini memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul, ya, molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Kemudian dalam pemeriksaan mikrobiologi, media menjadi suatu hal yang penting agar mikroba yang dapat hidup dan menentukan bahwa mikroba yang dipilih adalah benar-benar mikroba yang dicari atau yang diharapkan. Misalnya, kita mau menumbuhkan bakteri Escherichia coli, ya harus medianya harus pas, harus menggunakan nutrien agar ya atau nutrien broth, atau contohnya bakteri-bakteri gigi, karena di gigi kan ada darah. Jadi mereka itu bakteri gigi itu contohnya itu adalah gingivalis ya, bisa hidup ketika ada darah. Jadi medianya juga kita harus menggunakan media yang mengandung darah, media agar darah ya. Kemudian juga untuk membiarkan mikroorganisme memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai agar bakteri dapat berkembang dengan baik ya. Kemudian dalam pertumbuhannya mikroorganisme memerlukan bahan-bahan organik dan ion-ion pendukung sebagai sumber energi dan katalis. Ada faktor-faktor penting yang dalam proses pembiakan mikroorganisme ya. Yang pertama itu ada nutrisi, ada oksigen dan gas lain, kelembapan, pH media, suhu serta kontaminan. Kemudian media yang baik untuk pembiakan mikroorganisme harus mengandung unsur-unsur seperti karbon ya atau C, nitrogen N ya, fosfat anorganik, sulfur, logam, air dan mineral. Adapun persyaratan media ya, jadi media juga mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama itu susunan makanannya ya. Jadi unsur-unsur yang diperlukan dalam media harus ada air, kemudian sumber karbon, nitrogen ya, vitamin, mineral dan gas. Karena bakteri peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon dapat digunakan senyawa karbon sederhana ya seperti CO2, CH4 atau senyawa karbon kompleks seperti gula misalnya ya. Nah, ini CO2 ya, angka 2-nya harus di sini tulis. CH4 4-nya harus di sini. Ya, kemudian untuk gulanya bisa sukrosa ya, glukosa, laktosa dan yang lainnya ya. Kemudian kalau untuk senyawa nitrogen bisa berasal dari senyawa nitrogen sederhana ya, seperti NH3 ya. NH3 atau nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Kemudian mineralnya seperti kalium, magnesium, natrium, zincnya, fosfor, kemudian sulfur dan klor. Beberapa bakteri membutuhkan vitamin K ya. Contohnya ini adalah Bacteroides melagonicus ya. Dan juga kadang butuh gas seperti Gonococcus membutuhkan CO2 ya. Tapi ada juga bakteri yang bersifat anaerob ya, justru kalau ada oksigen dia mati. Contohnya seperti Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis ya, dan bakteri gingivalis. Kebanyakan volumenya bakteri-bakteri gigi ya. Kemudian ada temperatur ya. Jadi bakteri agar dapat tumbuh optimal membutuhkan suhu ya, umumnya sekitar suhu 37 derajat Celcius. Sesuai dengan suhu tubuh manusia. Sehingga kalau misalnya kita lagi membuat pertumbuhan bakteri ya, dalam namanya alatnya itu inkubator ya, dalam sebuah inkubator, maka temperaturnya itu kita harus set ya, harus di set temperatur pada temperatur 37 derajat Celcius. Setting ya, 37 derajat Celcius. Supaya bakterinya itu bisa tumbuh secara maksimal. Kemudian ada tekanan osmosis ya. Secara umum untuk pertumbuhannya bakteri membutuhkan media isotonik ya, media isotonik. Kemudian apabila media bersifat hipotonik, maka bakteri akan mengalami plasmosis
ya. Dan apabila bersifat hipertonik, bakteri akan mengalami plasmolisis, ya, osmosis. Jadi tekanan dari yang rendah ke tekanan yang tinggi, ya. Kemudian pH juga berpengaruh, ya. Jadi bakteri itu kebanyakan membutuhkan pH yang netral, ya. Namun walaupun ada bakteri yang membutuhkan perlakuan khusus, ya, seperti bakteri Vibrio, dia pH-nya harus yang alkali, ya, atau pH basa, ya, 8-10 untuk bisa dia tumbuh secara optimal. Kemudian sterilitas, ya, sterilitas ini merupakan hal yang mutlak, ya. Jadi sebelum menguji bakteri di laboratorium, jadi semua bahan-bahannya, ya, maupun alat-alat yang digunakan itu harus dalam steril, ya. Nama tempat untuk sterilisasi itu disebut nama untuk mensterilkan itu, ya, nama alatnya itu yaitu sterilisasi, ya. Jadi semuanya harus disterilkan, seperti misalnya kapas, kemudian cawan baterinya, ya, bahan-bahan media-medianya itu semuanya harus disterilisasi terlebih dahulu. Kemudian untuk macam-macam media berdasarkan sifat fisiknya, ya. Yang pertama itu ada media padat. Dari namanya media padat berarti bentuknya padat, ya. Jadi media padat ini biasanya diletakkan di petri dish, ya, petri dish atau tabung, ya. Ini bisa padat datar atau tegak maupun padat miring. Ini contohnya, ya. Agar darah yang berbentuk padat ini Listrion agar, ya, ini lebih bening kekuningan. Kemudian media cair, ya, contohnya ini media cair. Jadi media dalam mulut cair digunakan untuk pembenihan. Nah, bedanya kalau misalnya dia media cair, dia tidak menggunakan agar, ya. Jadi agar itu fungsinya untuk membekukan atau jadi menggumpal, ya, menggumpal. Nah, ini juga semuanya harus di autoclave, ya. Oh ya, nama untuk sterilisasi tadi itu saya lupa. Namanya itu autoclave, ya. Autoclave ini temperaturnya itu bisa sampai 300 derajat Celcius, ya. Autoclave. Nah, itu ya namanya, ya. Kemudian media semi solid, ya, setengah padat di contohnya, ya, untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motilitas bakteri. Jadi untuk mengetahui angka kematian bakteri. Jadi ini setengah padat, ya, semi solid namanya. Nah, itu aja untuk tentang media padat dan media cair. Kemudian kalau untuk pembuatan medianya, kalau untuk media cair, ya, media cair. Jadi kalau untuk pembuatan media cair itu langsung saja, ya. Kalau untuk pembuatan media cair tanpa penambahan agar. Jadi kalau media cair namanya cair berarti ada aquadesnya, ya. Ada aquades. Ada aquades. Kemudian ada si medianya. Kalau secara umum bakteri-bakteri menggunakan NH, ya, atau NB, NB Nitrion broth, NB. Nah, jadi kalau untuk media cair berarti si NB-nya Nitrion broth ditambah dengan air, ya, atau aquades. Nah, kemudian kalau untuk media padat berarti ada pemadatnya, yaitu tadi nutrien agarnya. Jadi kalau untuk media padat berarti NB, ya, si media nutrien brothnya ditambah dengan air kemudian ditambah dengan NA, ya, nutrien agar sebagai penggumpal. Nah, kemudian nanti ini dicetak di petri dish, ya. Dicetak di petri dish. Setelah dicetak di petri dish, ini siap untuk digunakan, ya. Ada cawan petri, ya. Cawan petri. Seperti itu, ya. Jadi ini untuk pembuatan media padat dan pembuatan media cair. Dan sekali lagi sebelum semuanya ini dicetak, semuanya harus di autoclave dulu, disterilkan pada alat yang namanya autoclave, ya. Nah, sekian untuk video tentang media padat dan media cair. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh
ditanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.